mudahnya di subuh ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa melaksanakan sebagian amaliyah ibadah kita, yang mudah-mudahan amaliyah yang kita kerjakan khusus di subuh ini, umumnya semua yang kita kerjakan yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in hingga kita sekalian. Alhamdulillah, di pembahasan bulan kemarin kita sudah sampai ke sifat Allah yang nomor keberapa ya? Sampai sifat apa bulan kemarin? Wahdaniyat. Sifat wahdaniyat itu sifat kelima. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Keenam berarti. Sifat ke-6. Wahdaniyat dari sifat baqa, dari sifat baqa, dari sifat qidam. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. 5 sifat ini Pak, 5 sifat ini sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi keberadaan sifat ini Pak, ini sifat maknawiyah ya, sifat salbiyah, sifat salbiyah atau sifat adamiyah, itu istilahnya. Nama sifatnya ada tapi bentuknya tidak ada. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat, ini istilahnya disebut sifat maknawiyah atau sifat adamiyah. Artinya sifatnya ini maknawi. Maknawi itu artinya sifatnya itu abstrak. Ada tapi tidak berbentuk. Ya. Ini ada 2 ahli tauhid menyebut istilahnya. Satu ada yang menyebut sifatnya itu adalah adamiyah atau sifatnya itu maknawiyah. Dan sifat yang 5 ini fungsinya salbiyah. Salbiyah itu artinya untuk menafikan lawannya. Qidam artinya bantuan atuh Pak meni bararaeud wae. Naon bararingung mah nya awal bulan bararingung asa teu nyararani teuing. Qidam itu artinya la awala. Qidam itu ada tidak ada awalnya. Ada tidak ada awalnya, ini menafikan ya, menafikan, meniadakan bahwa Allah itu ada awalnya. Baqa artinya kekal. Kekal ini menafikan ada akhirnya. Ya. Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan sesuatu yang baru. Ini menafikan ada persamaannya Allah dengan yang baru. Sebab yang namanya khaliq tidak mungkin sama dengan makhluk. Ya, mukhalafatul lil hawadis, beda dengan sesuatu yang baru. Bahkan sudah panjang lebar saya jelaskan waktu itu. Kalaupun ada kalimat atau ada kata-kata atau ada firman Allah atau sabda Nabi
yang seakan-akan wujud Allah itu dipersamakan dengan makhluk, itu maknanya bukan seperti itu. Sebab Allah mukhalafatul lil hawadis. Qiyamuhu binafsi, artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri menafikan Allah membutuhkan yang lain. Ya. Wahdaniyat artinya maha esa, maha tunggal. Ini menafikan berbilang. Ya. Jadi ulangi, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyat. Ini istilah dalam ilmu tauhid disebut sifat maknawiyah atau sifat adamiyah. Artinya sifat ini keberadaannya ada wajib bagi Allah, tapi sifat ini termasuknya abstrak, ada tapi tidak bisa diwujudkan. Dalam istilah ilmu tauhid, lau kusyifa annal hijab ma ra'ainaha. Ketika kita dibukakan hijab sekalipun, kita tidak bisa melihat sifat tersebut bagi Allah di Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sifat Allahnya. Seperti Allahnya. Allah itu zat. Ya, al-wajibul wujud. Zat yang wajib adanya. Kalau sesuatu yang ada itu mungkin terlihat. Dan insyaallah ya, jumhur ulama ahli tauhid, ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dan bisa terlihat, atau nanti kita bisa membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala tapi di waktu dan tempat yang Allah nanti tentukan. Cuman posisi kitanya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada di surga, kita mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana itu bukan harus dipikirkan sekarang. Itu masih di dalam ranah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan tempat dan lain sebagainya. Min ghairi hasrin, ya, tidak bisa dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaifiatnya bagaimana, nanti Allah yang menentukan. Begitu Pak. Dan itu mungkin ru'yat, mungkin Allah terlihat. Begitu Pak. Nah ulangi, jadi sifat yang 5 ini, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, ini sifat adamiyah atau sifat maknawiyah. Yang keberadaannya itu, sifat ini bagi Allah adalah salbiyah. Maka ada sebagian yang mengatakan bahwa sifat yang 5 ini adalah langsung saja disebut sifat salbiyah atau sifat salabiyah. Artinya sifat-sifat Allah yang menafikan lawan dari sifat itu. Sebab keberadaan lawan sifat yang 5 tersebut mustahil bagi Allah. Mustahil Allah ada awalnya, mustahil Allah ada akhirnya, mustahil Allah sama dengan makhluknya, mustahil Allah berbilang, mustahil Allah membutuhkan yang lain. Itu Pak. Wah, suruh jadi akidah itu Pak. Itu ngaji akidah itu ya. Sementara yang namanya akidah itu adalah satu ikatan yang kuat yang tertanam di dalam hati, yang tidak bisa tergoyahkan, itu akidah namanya. Ya. Akidah, akidah itu diambil dari kata akdun. Akdun itu artinya akad. Apa artinya akad? Secara bahasa dulu. Akdun nikah artinya ikatan, tali. Ya, akdun itu tali artinya. Ya. Suka diartikan perjanjian, sebab perjanjian itu sifatnya mengikat. Gitu kan? Nah, akidah artinya ikatan yang kuat di dalam hati. Tidak mungkin seseorang punya akidah yang kuat
ya, punya tali yang kuat ketika dia tidak paham, dia tidak mengerti. Yang jadi akidah itu ketika sudah paham dan sudah mengerti, baru jadi akidah. Ya, makanya kalau hanya cenah ecek, apa itu cenah ecek itu? Katanya itu ya, itu tidak jadi akidah. Ya, yang jadi akidah itu ketika mengerti, ketika paham, itu jadi akidah. Ya, makanya satu persatunya itu betul-betul dipahami supaya betul-betul menjadi ikatan yang kuat di dalam hati. Cek paribasada Pak, kajen teuing disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, moal incah balilahan, moal galider, moal ngijing sila, bengkok sinembah. Wah gitu tuh. Ya. Ah gitu Pak. Gitu Pak istilahnya. Kudu kuat akidah. Itu. Masa ketika kita berakidah tergoyahkan tuh bisa. Ya, sampai titik darah penghabisan, akidah itu harus betul-betul kuat. Dan kuatnya akidah itu dengan ilmu. Nah begitu Pak. Ya, jadi kita sudah menjelaskan 6 sifat: wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Dan kemarin pun wahdaniyat, tolong itu jangan sampai lupa. Harus betul-betul paham, sebab berkaitan dengan inti pelajaran tauhid. Sebab wahdaniyat itu artinya mengesahkan, sedangkan tauhid artinya mengesahkan. Satu datnya, satu sifatnya, satu pekerjaannya. Nah, satu sifatnya artinya, ini kan mengingat-ingat Pak. Kalau Bapak ya lupa ya, hilang ingatan ya. Ya, gitu. Takutnya hilang ingatan 2 minggu ke belakang. Ya, bisa lupa lagi. Satu di dalam datnya, artinya dat Allah tidak tersusun dari berbagai macam unsur. Yang kedua, maknanya tidak ada dat yang lain yang menyamai dat Allah. Yang pertama disebut kam mutasil, yang kedua disebut kam munfasil. Ya. Dat Allah tidak tersusun, dat Allah tidak ada yang menyamai. Itu namanya wahdaniyat bidzat. Yang kedua wahdaniyat bisifat. Satu di dalam sifatnya. Sifat Allah tidak berbilang dalam satu jenis sifat. Sebab sifat Allah itu banyak. Tapi satuan-satuan sifatnya, sifat Allah itu satu. Contoh seperti kudrat. Kudrat Allah itu satu. Tidak ada kudrat 2, kudrat 3, kudrat 4. Artinya ketika Allah wajib kudrat, maka kudrat Allah itu satu. Ya, beda dengan kita. Kita ada kemampuan, tapi kemampuan kita berbeda-beda. Ngerti Pak? Paham? Ya, ketika misalkan pekerjaannya mudah, kemampuan kita pun ya gampang untuk mengerjakan. Ketika sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Kalau sedikit cepat dikerjakan, kalau banyak lambat dikerjakan. Bagi Allah tidak seperti itu. Kudrat Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidak ada perbedaan. Menciptakan makhluk paling kecil dengan makhluk yang paling besar, itu bagi Allah sama saja. Ya, maka satu sifatnya. Dengan kudrat yang sama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Tidak ada kendala bagi Allah, tidak ada perbedaan. Wahdaniyat bis sifat. Ya. Allah melihat Allah itu satu. Melihat apapun dengan basornya Allah Subhanahu wa taala. Mau yang jauh, yang dekat, gede, kecil, terhalang atau tidak, bagi Allah tidak ada halangan. Sama saja seperti itu. Itulah wahdaniyat bis sifat. Dan tidak ada makhluk lain selain Allah yang memiliki sifat yang sama dengan Allah. Gitu. Itu wahdaniyat bis sifat. Yang ketiga wahdaniyat bil af'al. Satu di dalam pekerjaannya. Artinya bukan Allah, pekerjaan Allah itu satu, bukan. Pekerjaan Allah itu sama, banyak. Segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya pekerjaan Allah. Ya.
Cuman masuk yang dimaksud dengan wahdaniyat fil af'al, satu di dalam pekerjaannya, maknanya tidak ada satupun yang mempunyai kerjaan, tidak ada satupun yang mempunyai kekuatan, tidak ada satupun yang mempunyai pekerjaan kecuali Allah. Walaupun terlihat oleh kasat mata kita bahwa yang mengerjakan itu A, B, C, D dan selanjutnya, tapi hakikatnya pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang memiliki kemampuan untuk berbuat. Semuanya perbuatan Allah. Itu wahdaniyat fil af'al. Wah, setong bari nunutan. Rada diiciskeun, rada dibengraskeun. Ya pagawean inti ya, sifat inti. Gitu ya. Itu wahdaniyat. Jadi mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah itu harus betul-betul, Pak. Ya. Sebab la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Satu di dalam datnya, satu di dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya. Itu diantaranya Pak, ya. Itu kemarin sampai sana. Selanjutnya hayat, sifat hayat. Nah itu kudrat, itu hayat itu. Oh, orang-orang susunkeun heula we atuh kudrat ya. Wahdaniyat, kudrat. Nah, dari mulai sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, 7 sifat yang selanjutnya nanti yang akan kita bahas. Ini termasuk bagian dari sifat yang wajib bagi Allah, yang keberadaannya itu sifat ma'ani. Ya. Sifatul ma'ani, atau disebut istilah lain dengan sifat wujudiyah, sifat yang ada wujudnya. Lau kusyifa annal hijab la ra'ainaha, kalau kita dibukakan hijab oleh Allah, maka kita akan bisa mampu melihat sifat-sifat Allah tersebut. Nah ini sudah bagian yang agak dalam sebetulnya Pak. Tapi yang perlu Bapak ketahui bahwa yang wajib bagi Allah itu adalah kudrat. Kudrat itu artinya maha kuasa. Itu Pak ya. Kudrat Allah itu maha kuasa. Tapi maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala itu khusus ya, hanya terhadap sesuatu yang mungkin. Awas Pak. Kudrat Allah ya, kudrat Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala hanya berkaitan khusus dengan sesuatu yang mungkin. Tidak berkaitan dengan wajib, tidak berkaitan dengan mustahil. Makanya kade Pak. Sok aya bahasa teh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka jeung teu aya sagala, aya nu mustahil bagi Allah. Contoh, mungkinkah Allah menciptakan Tuhan? Allah nyieun Allah deui gitu tah. Apan kudrat? Apan kuasa? Apa mungkin Allah menciptakan Allah kembali? Jadi aya batur pangeran teh. Mete keung teuing. Mungkin tidak Allah menciptakan Allah? Tidak mungkin. Makanya awas ya, ulah sok ka mana sok kalepasan juri ari nyarita teh. Ya, sok ka marana wae. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maaf. Ya. Justru ada pekerjaan Allah yang mustahil Allah lakukan. Ya. Tidak berkaitan dengan wajib, tidak berkaitan dengan mustahil. Kudrat Allah itu hanya berkaitan dengan mungkinul wujud. Segala sesuatu yang mungkin ada. Sesuatu yang mungkin ada,
Walaupun menurut akal kita tidak mungkin, baru itu tetap akan terjadi kalau Allah berkehendak. Ya. Ulangi Pak. Jadi kudrat Allah itu, kudrat Allah ya, ini berkaitan dengan sesuatu yang mumkinul wujud. Mungkin ayakna, mungkin terjadi nak. Gitu Pak. Kalau tidak mungkin terjadi, itu Pak. Kudrat Allah tidak berkaitan, tidak berhubungan terhadap hal tersebut. Itu Pak. Makanya nanti di sifat ini Pak, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kita harus paham dulu di 7 sifat ini ada 2 istilah dulu yang harus Bapak paham semua. Harus paham dulu 2 istilah di dalam sifat ini. Yang pertama ada yang disebut dengan istilah ta'alluq, yang kedua ada yang disebut dengan wazifah. Ayo ye, awas ye. Ta'alluq, wazifah. Ini sifat yang 7 Pak. Untuk memahaminya harus paham 2 hal ini dulu. Ya, kalau secara makna, secara arti, insya Allah kita sudah mengerti, sudah paham. Kudrat itu maha kuasa. Ya. Tapi kuasanya Allah itu, ya, kekuasaannya Allah itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Maka sebelum ke sana kita harus mengerti dulu bahwa sifat yang 7 dari kudrat sampai kalam nanti, ya, ini ada 2 istilah yang harus benar-benar paham. Yang pertama ta'alluq, yang kedua wazifah. Apa itu ta'alluq? Ta'alluq itu kalau untuk supaya mudah diartikan, dipahami, ta'alluq itu maknanya adalah fungsi Pak. Ta'alluq itu artinya fungsi. Wazifah itu adalah sasarannya. Ya, wazifah itu ranahnya. Itu Pak. Seperti kieu punten. Bapak terang pacul. Asa kamalinaannya lamun teu apal pacul. Untuk apa pacul? Ta eta teh ta'alluq nu kitu teh namina Pak. Ya. Pacul teh kanggo macul. Sasaranana nyatana atuh. Manya macul tahu Bapak. Ya. Nah, itu namanya wazifah. Sasaran, objekna. Ta ieu istilah dina ilmu tauhid Pak. Ya, supaya terancung ke lamun orang berpikir. Ya, satu ta'alluq, yang kedua wazifah. Ta'alluq itu ya artinya fungsi, wazifah sasaran. Nah, ta'alluqnya sifat kudrat, ya, ta'alluqnya sifat kudrat itu adalah ta'alluq taksir. Atau lebih jelasnya adalah ta'alluq ijad dan i'dam, gitu aja. Ta'alluq ijad i'dam. Kalau secara khusus memang disebutnya ta'alluq taksir. Isinya ta'alluq taksir itu adalah ijad i'dam, mengadakan dan meniadakan. Itu fungsi sifat kudrat. Mengadakan dan meniadakan. Ya, itu fungsinya Pak, ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Nah, mengadakan dan mentiadakan ini Pak, Masya Allah, dawuhkeun Pak, bisi salah paham ya. Ini maknanya luas. Mengadakan dan meniadakan itu, menciptakan sesuatu dan menghilangkan sesuatu. Contoh, Allah itu menghidupkan dan mematikan. Ya, menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan berarti mengadakan. Mematikan, meniadakan. Memintarkan, membodohkan. Memintarkan berarti mengadakan ilmu, membodohkan berarti meniadakan ilmu. Ya, menyehatkan, menyakitkan. Memberikan kesehatan dan mengambil kesehatan. Ijad i'dam, mengadakan dan
meniadakan. Semuanya itu fungsi daripada kudrat. Terus yang diadakan dan ditiadakannya itu apa? Sasarannya, wadifahnya, mungkinat. Segala sesuatu yang mungkin. Gitu Pak. Jadi fungsinya sifat kudrat itu mengadakan dan meniadakan sesuatu yang mungkin. Apa? Dengan sesuatu yang tidak mungkin, kudrat Allah itu bukan tidak berfungsi, tapi bukan bagiannya. Awas Pak, bukan bagiannya. Sebab fungsinya jelas, sasarannya jelas. Wujud kudrat itu untuk mengadakan dan meniadakan, yang diadakan dan yang ditiadakannya itu adalah sesuatu yang mungkin. Kalau dengan sesuatu yang tidak mungkin, bukan tidak mampu, tapi bukan fungsinya. Contoh, kudu contoh heula. Contoh Pak. Bedog, golok, fungsinya untuk membabat, buat membacok, gitu kan? Bedog. Sasarannya suluh, tong beheng jelema tuh Pak. Suluh, namanya kayu bakar misalkan, untuk bikin-bikin kerajinan, gitu. Fungsi nate, gitu nya fungsina. Silet, fungsinya untuk mengurut, mencukur, ya, ngurut jeung nyukur beda tuh, bedanya. Kalau mengurut itu bahasa Indonesianya apa? Mengurut itu, hesenya, ngerti lah gitu. Fungsina, ya fungsina, ya, fungsinya silet itu untuk mencukur gundul lah pokoknya namanya, untuk mengurut begitu. Sasarannya apa? Silet. Ya sebangsa ning bubuluan lah. Itu ya, fungsi awana, walaupun kesininya mah neuk teu naon kayak bisa, cuman yang kapasitasnya untuk silet saja. Pak. Golok ya, fungsinya untuk membacok. Sasarannya benda-benda yang agak keras. Ya, untuk menebang, untuk memotong dan lain sebagainya. Silet ya, ini sasarannya juga jelas, fungsinya jelas, sasarannya jelas. Punten Pak, kalau golok dipakai menebang, terus yang ditebangnya itu sampai bisa tumbang, atau yang bacoknya itu misalkan, yang dibabatnya itu bisa terputus, itu wajar. Sebab apa? Fungsinya, ya, fungsinya itu Pak, ya. Silet ya, sebewok apapun misalkan tah, ya, janggot dan kumis bapak itu sampai dugul semua dibabat ku silet nya, silet tiger atau napi naon gol cenah gitu nya. Dan ketika sampai bersih wajar fungsinya. Sekarang kita alih fungsikan Pak, ya, sebab kalau dilihat dari ketajaman antara golok dengan silet, tajaman apa? Ya, sebab yang mengupas tuntas itu adalah silet. Gitu Lin? Ya, itu pokoknya mah dikupas dengan tuntas setajam. Oh, arapal kene. Ya, itu kan ada kata-kata semacam itu menunjukkan memang ketajaman silet itu di atas senjata yang lain istilahnya lah. Punten Pak. Bedog jeung silet seukeut silet. Tapi ketika silet dipakai nuar kalapa, ya, tidak mampu misalkan nih, apa silet jadi hina? Hina enggak silet? Ya silet sakitu sukut tuh bisa nuar kalapa. Hinakah tidak silet dikarenakan tidak bisa menebang pohon kelapa? Henteu Pak, kenapa? Bukan fungsinya. Bedog Pak, sameter panjangna teh, dipakai ngurut kumis teu beunang. Ieu bedog gede-gede moh ka era cenah dipake ngurut kumis teu bisa.
Hina teu bedog teu bisa dipake ngurun kumis. Henteu, Pak. Nya, naon sababna? Lain fungsina. Ya, lain fungsina. Nah, makanya Bapak harus mengerti, memahami bahwa kudrat Allah Subhanahu wa taala fungsinya itu adalah mengadakan dan meniadakan sesuatu yang mungkinul wujud, sesuatu yang mungkin ada. Ketika berkaitan dengan yang tidak mungkin, bukan kudrat Allah teu mampu, tapi bukan fungsinya. Maka sebelum bubar di bulan kemarin, saya pan bertanya ke Bapak, ya, Allah kuasa? Mampukah Allah memasukkan onta kepada liang jarum? Itu di pikiran Bapak mau ongko PR gerak, ari malikir henteu. Hayang ngeunah wae. Allah berkuasa, kuasa. Allah Maha Kuasa. Berkuasakah Allah? Ya. Memasukkan ontak kana liang jarum. Rek nyebut kuasa teu kaharti, disebut teu kuasa sieun murtad Bapak tadi. Ya, da Allah teh pan Maha Kuasa. Ya, dipikir-pikir asa lieur manya ontak asup kana liang jarum di. Berarti Pak, ketika ada pertanyaan semacam itu, mampukah Allah ngasupkeun ontak kana liang jarum? Urusan anak lain mampu teu mampu, tapi eta pertanyaan sesuatu yang bukan pada fungsinya. Ya, sebab asupna ontak kana liang jarum sesuatu yang mungkin, sesuatu yang mustahil. Mustahil, Pak. Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu. Paingan nu apal ayatna ge ah. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab. Tinggal di Al-Qur'an, Pak. Ya Pak Ji ya? Sok. Orang kafir itu la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu, sehingga onta masuk pisamil khiyat, di lubang jarum. Orang kafir moal bisa asup ke surga sehingga onta bisa masuk ke liang jarum. Artinya kalau onta bisa asup ke liang jarum, orang kafir bisa asup ke surga. Ini perumpamaan yang Allah bikin sendiri dalam Al-Quran, Pak. Dikarenakan onta asup ke liang jarum mustahil, atuh jalma kafir ge mustahil asup ka surga. Mun dilempengkeun mah orang kafir bisa asup ka surga lamun onta bisa asup kana liang jarum. Kusabab onta asup kana liang jarum na mustahil, atuh orang kafir oge mustahil asup ka surga. Itu perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Qur'an. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Itu, Pak. Ya, jadi bukan masalah mampu dan tidak mampu, tapi kudrat dihadapkan dengan sesuatu yang bukan fungsinya, sebab fungsinya itu untuk ijad idam, sesuatu yang mungkinul wujud, sesuatu yang mungkin adanya. Nah, tapi kan Allah di dalam Al-Quran itu menggambarkannya dengan onta asup kana liang jarum. Di kita juga Pak, orang Sunda ada sesuatu yang sifatnya mustahil. Ngan kusabab turuna Al-Qur'an di Arab, nya hewan anu paling terkenal di sana itu adalah onta. Ngarah teh hese mikir, nyieun contoh teh ku onta. Lamun onta asup kana liang jarum, kakara kafir asup ke surga. Mun turuna di Jawa Barat mah nepi ka belut buluan orai jangjangan gitu bahasana teh. Nya lamun di bahasa urang di dieu di Jawa Barat. Leres Pak, kan eta teh belut buluan orai jangjangan teh sesuatu yang mustahil. Nepi ka belut buluan orai jangjangan moal bisa masing kala kumaha oge. Tapi insya Allah setiap daerah kayaknya punya peribahasa yang sifatnya mustahil. Ta orang Sunda mah gitu Pak. Nepi ka belut buluan orai jangjangan gitu bahasa kolot banyak. Tuh gitu. Itu sesuatu yang sangat
mustahil sekali. Begitu Pak. Itulah kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maaf Pak, dari sifat kudrat inilah ya, kita Asy'ariyah khususnya, Maturidiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, di sini bisa menghandle akidah-akidah yang mengatakan bahwa Asy'ariyah itu sesat. Dengerin dulu Pak. Bahwa Maturidiyah itu sesat, Tohawiyah itu sesat. Kenapa? Sebab menetapkan sifat bagi Allah hanya 20. Padahal sifat Allah itu banyak. Asmaul Husna ada berapa? 99. Dan semua sifat Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran yang 99 itu adalah sesuatu yang wajib kita yakini. Ya, Ar-Rahman, kita wajib yakin bahwa Allah memiliki sifat Rahman, Rahim, Malik, Kudus, ya, dan selanjutnya. Tapi kenapa tidak tercatat di dalam sifat yang wajib bagi Allah? Kenapa Asy'ari hanya 20 menetapkan sifat bagi Allah, sementara sifat Allah itu banyak? Nah, diantaranya Pak, diantaranya yang harus juga Bapak pahami, harus Bapak mengerti begini Pak. Sifat Allah itu banyak. Tapi keberadaan sifat Allah itu Pak berkaitan dengan dua hal. Satu, berkaitan dengan zat Allah. Dua, berkaitan dengan af'al Allah. Dan statusnya beda. Nanti berkaitan dengan kudrat. Ulangi Pak. Sifat Allah itu banyak. Bahkan semua ahli-ahli tauhid mengatakan sifat Allah itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Mungkin jauh dari yang dipikirkan oleh semua manusia. Tapi kenapa dibatasi 20? Ini hanya untuk membatasi batas kemampuan kita berpikir saja. Ya, dibatasi kemampuan manusia berpikir dengan sifat 20. Leuwih ti 20 mejer Pak kadituna. Ya, kenapa? 20 wae oge kakara genep geus paroho deui. Ya, komo nu leuwih tidinya. Terus begini Pak, ulangi. Sifat Allah itu banyak, tapi berkaitan dengan Allah itu dalam dua hal. Satu, sifat Allah itu ada yang berkaitan dengan zat Allah, ada yang berkaitan dengan af'al Allah. Af'al itu apa? Pekerjaan. Nah, statusnya beda. Awas Pak, statusnya beda. Ketika sifat Allah ini berkaitan dengan zat Allah, maka sifat ini wajib bagi Allah. Ya, sifat wajib bagi Allah. Kalau sifat ini berkaitan dengan af'al Allah, dengan perbuatan Allah, maka statusnya jaiz bagi Allah. Jaiz itu apa? Wenang. Mungkin teh apa? Ya. Jaiz bagi Allah. Gitu Pak, ya. Kalau sifat berkaitan dengan zat, contoh Allah melihat. Allah melihat. Ini berkaitan dengan zat. Maka status melihat bagi Allah wajib, tidak mungkin buta. Allah mendengar. Berarti sifat ini berkaitan dengan zat-Nya Allah. Maka mendengar bagi Allah wajib. Ya, tidak mungkin Allah tuli. Ya, hayat, hidup. Sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Ya, maka wajib Allah itu hidup. Tidak mungkin Allah mati. Oh. Tapi kalau sifatnya berkaitan dengan af'al, dengan pekerjaan, itu tidak wajib bagi Allah. Sebab tidak ada satu pekerjaan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Contoh, menghidupkan dan mematikan. Di dalam Asmaul Husna tercatat. Muhyi, mumit, al-muhyi, al-mumit. Al-muhyi artinya menghidupkan, al-mumit artinya
Al-Muhyi dan Al-Mumit sifat Allah yang berkaitan dengan af'al, menghidupkan, mematikan. Gitu Pak? Ngahirupkeun jeung ngamaotkeun. Ini sifat Allah yang berkaitan dengan pekerjaan. Dengan perbuatan Allah. Ketika perbuatan sifat yang berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan Allah ini tidak wajib bagi Allah. Kenapa tidak wajib? Ya, sebab akan bertentangan keberadaannya. Masa menghidupkan dan mematikan sama wajib? Rekumaha jadina. Wajib ngahirupkan jeung wajib ngamaotkeun, rekumaha eta kajadianan apa? Kalau Allah wajib menghidupkan, mustahil mematikan. Tidak berfungsi ini mematikan berarti. Kalau Allah wajib mematikan, berarti mustahil menghidupkan. Coba, aya moal kehidupan, moal, ada moal kematian, moal, lamun kitu mah jadi ngambang antara hirup jeung paeh, lamun kitu mah Pak. Tidak ada dan tidak mungkin. Ulangi. Ada bentak setik. Ya. Jadi ketika sifat itu berkaitan dengan af'al Allah, dengan pekerjaan Allah, itu tidak wajib bagi Allah. Seperti menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dan mematikan tidak wajib bagi Allah. Sebab kalau Allah wajib menghidupkan, mustahil mematikan. Kalau Allah wajib mematikan, mustahil menghidupkan. Makanya menghidupkan dan mematikan bagi Allah itu jaiz. Artinya boleh-boleh saja. Buktinya urang. Buktinya kita. Kita sebelum ada tidak ada. Terus diadakan. Berarti keberadaan kita itu mumkinul wujud Pak, bukan wajib wujud. Ya, da buktina tina eueuh kana aya. Engke teh geus aya teh naon deui? Eueuh deui. Itu mau menghidupkan silahkan, mau mematikan silahkan, mengadakan silahkan, meniadakan juga silahkan. Itu hak prerogatif Allah. Makanya sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala itu Pak berkaitan dengan mumkinul wujud. Ya, sebab pekerjaan bagi Allah tidak ada yang wajib. Pak, lamun Allah wajib ngamaotkeun moal aya nu harirup. Sebab berarti kalau Allah wajib mematikan, berarti mustahil menghidupkan. Buktinya ada yang hidup. Kalau Allah wajib mematikan, tidak akan ada yang hidup. Kalau Allah wajib menghidupkan, mustahil mematikan, berarti tidak akan ada kematian. Buktinya maraot saware. Urang oge itu keur narunguan bagian eta. Sakedeung deui urang ge bakal maut. Duka iraha. Nu penting engke deui Gusti ulah ayeuna. Laras banyak. Tawil umri apa gitu. Menghidupkan, mematikan tidak wajib bagi Allah. Begitu Pak? Ulangi. Sifat kudrat itu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Maknanya kudrat itu adalah berkuasa atau maha kuasa atas segala-galanya. Apa? Atas segala-galanya itu yang dimaksud adalah segala-galanya yang mungkin. Awas Pak, dibatasi. Yang mungkin. Artinya kudrat Allah tidak kuasa terhadap sesuatu yang wajib, terhadap sesuatu yang mustahil. Ya, sebab fungsinya sifat kudrat itu adalah ya untuk mengadakan dan meniadakan sesuatu yang mungkin. Fungsinya mengadakan, meniadakan atau disebut dengan taksir, sasarannya adalah mumkinat, mumkinul wujud. Nah, kalau Bapak sudah mengerti seperti ini, Bapak tidak jadi masalah Allah berkuasa atas segala-galanya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Asal berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Dengan sesuatu yang mungkin tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu Pak.
Tah maksudna ari di ilmuwan mah Pak bahasa teh terarah. Ya, moal sangeunahna bae. Gitu teh ya. Seperti wahdaniyat yang dulu kemarin dijelaskan seperti itu. Itu di antaranya Pak, ya. Allah berkuasa untuk memberikan rezeki, berkuasa untuk mencabut rezeki, berkuasa. Nah, kekuasaan Allah berkaitan dengan rezeki itu adalah sesuatu yang mungkin. Memberi rezeki iya, mengambil rezeki juga iya. Sehingga Allah tuh wajib ngarizkian, Pak. Oke? Allah tuh wajib ngarizkian. Sebab memberikan rezeki berkaitan dengan perbuatan Allah. Sementara tadi saya katakan perbuatan Allah tidak ada yang wajib. Perbuatan Allah atas makhluknya semuanya adalah jaiz, boleh-boleh saja, wenang Pak, mungkin, arek mangga teu nanaon. Buktina Pak. Ya, buktinya Allah itu memberikan rizki kepada seseorang, juga mengambil rizki dari seseorang. Ya Pak ya? Kalau Allah wajib memberi rizki, tidak akan ada orang yang mati Pak. Mulai nu maut Pak. Sebab kehidupan itu adalah rizki juga dari Allah. Ya. Ya karena teh hidup teh rizki teh Allah kan ya Pak. Ya. Dan manusia meninggal itu dikarenakan habis rizkinya. Selama rizkinya masih ada, dia tetap hidup. Ya. Kalau jatahnya sudah habis, habis. Maka kehidupan itu diibaratkan sebagaikan lampu tempel, lampu cempor. Selama ada minyaknya, dia menyala. Ya, ketika minyaknya habis, teu kudu ditiup Pak, parem sorangan. Nah makanya punten Pak, Bapak ya jarum meneng kene ya masih kene harirup, ku sabab jatah Bapak aya kene. Ya, lamun jatah tos seep. Makanya Bapak sekedap, Bapak harus bisa membedakan mana rizki, mana milik. Tah, kudu paham. Ya, mana rizki, mana milik. Setiap milik belum tentu rizki. Kalau rizki, ya jelas tan awalnya dimiliki oleh kita. Pak, yang Bapak punya sekarang belum tentu rizki Bapak. Ya, kalau milik iya, tapi rizki belum. Rizki itu sesuatu yang menjadi hak kita, yang tidak bisa berpindah kepada yang lain. Eta rizki, maka cek urang Sunda, rizki teu pahiri iri. Moal aya salah alamat rizki mah Pak. Moal aya. Misalkan Bapak teh ngadoa we hayang boga mobil. Minggu hareup ti dealer teh ngirim ka tatangga. Bapak teh ulah suudon salah ngirim gitu teu bisa. Ya. Nah Gusti da abdi nu hayang mobil teh nah itu berarti ka ditu can datangna. Awas Pak, ya. Masalah kirim, da lain ayu ting-ting jeung salah alamat segala. Rizki itu sebagaimana tadi yang waktu wiridan dibacakan, la mani'a, 5 a'toeta wala mu'tiyah, 5 mana tawala roda, 5 qadaita wala yang paudal jadi naon artina? Heuh tah eta nu lieur teh. Padahal eta teh tauhid Pak, tauhid eta. Artinya aduh aing paingan teu hararusu wiridan teh hararees aing aduh Gusti Agung ya Allah ya Karim. Dangukeun. Allahumma la mani'a. Ya Allah tidak ada yang bisa menolak. 5 a'toeta terhadap sesuatu yang kau berikan. Lamun Allah sudah memberikan dan alamatnya sudah jelas tertuju kepada kita, la mani'a, tidak akan ada yang bisa menahan. Rek diganggu, rek ditipu, rek dikukumaha wae, rek dihihileudan, ya. Dengan berbagai macam cara ditahan, dihalangi supaya tidak jadi. Kalau Allah sudah menentukan itu untuk kita, jadi Pak masih ngalaku mage. La mani'a 5 a'toeta. Diwirid, dihina, dipitnah, da geus bagean urang jadi. Tah matak yeuh memeh pemilu teh kudu ngarti bisi nyalahkeun ieu teh. Itu teh ieu teh geus takdir geus loba dongeng. Ya.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasya. Matak jadi oge teteh geus katangtuan Allah, dihalangan kitu dihalangan kieu dengan cara itu dengan cara ini. Allah berkehendak jadi. Wala mu'tiya lima manata. Tidak akan ada yang bisa memberi kalau Allah menahan. Rek diusahakeun kumaha bae Pak, rek totojer totoker tetejeh titigrig ceuk bari basana. Lamun Allah bagean mah moal jadi. Bapak sering berbisnis. Keberhasilannya itu 99,99%. 0,1 deui Pak. Geus dihareupeun. Moal mungkin gagal. Aduh, mencek urang Sunda mah geus moal misleuk ieu malah. Beunghar teh geus asa isukan. Geus ieu mah geus pokona mah. Kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi, ku Allah ditahan, moal jadi Pak. Bolai masih ngalaku mau ge. Dan Bapak pernah mengalami kan? Sering saya mah Pak. Sering saya mah, apalagi dulu ketika keur ngurek Pak. Belut geus nolol Pak. Wah, badag geus bunga. Rek dibebetkeun ngabolonyon Pak. Aduh. Di dieu tah Pak. Nepi ka balik di nyeri dieu. Cih geus nolol. Nu hiji deui mah Pak. Begitu ditarik teh benang set pasti kitukeun tarik teuing peng ka luhur tiu ka balong koplak sih teh ieu mah. Itu lamani alima atau eta wala mu'tiya lima. Dan kita sebetulnya mengalami Pak banyak yang seperti ini. Ya. Itu dah. Aduh ya Allah, tak rezeki gitu Pak. Ya, rezeki itu sesuatu yang menjadi hak kita tidak akan berpindah kepada yang lain. Itu rezeki. Ya. Kalau milik sesuatu yang ada pada kita, tapi itu ada hak, ada bagian untuk pindah kepada yang lain. Eta milik namina. Yang Bapak miliki, ya belum tentu jadi rezeki. Kalau jadi rezeki tidak akan pindah kepada yang lain. Tapi kalau hanya milik akan pindah kepada yang lain. Contoh rumah yang Bapak tempati. Suratna namina hak milik hak rezeki. Sertifikat itu hak milik, bener teteh, hak milik teteh, lain hak rezeki. Hak milik. Kenapa? Sebab suatu saat rumah itu akan pindah. Ya, akan pindah ke pemilikan. Bapak teh teu aya we, dipindahkeun tah. Ya, ka anak, ka pamajikan, ka istri gitu. Pindah teh. Bapak sekarang pegang uang nih nasaku, selama masih di nasaku, dina dompet, dina ATM itu masih milik, lamun can kamanfaatkeun. Dan itu mungkin akan pindah kepada yang lain. Pindah secara resmi dibikeun, pindah secara tidak resmi dipaling Pak. itu namanya milik Pak. Makanya manusia ini Pak kita ada yang miliknya itu milik muning rizki reungit. Aya anu rizki na rizki muning milik reungit. Itu bahasa Sunda Pak. Tahu kan? Aya anu milikna milik muning. Muning teh gede Pak. Milikna mah loba sagala boga sagala aya buru di juru, buru dipantau. Ngan rizkina rizki reungit. Leutik sagala boga sagala ulah. Kan seorang gitu teh, kepunyaannya banyak, tapi masya Allah makan sudah dibatasi, sagala teu meunang, ieu teu meunang, itu ulah, ieu bahaya, daharna teh sangu we sakitu geuning teh, ya jabanding ulah nu haneut kudu nu kamari, watir, ieu mah nu kieu mah jelema teh tipeuna ari milik muning, rizki reungit leutik ieu mah. Dunya teh ukur dicoo ditenyo dimanfaatkeun teu bisa. Allahu Akbar. Ya. Aya jelema teh anu milik nama milik reungit eueuh kaboga leutik kurang terbatas kepunyaannya, tapi rizkina rizki muning sagala daharun didahar sagala asup. Ya, di suguhan itu belewak, suguhan itu belewak, tidak ada pantrangan. Da jigana lamun beurit halal dihakan ku si eta.
Tak ya rizki naon ya. Matak Pak, punten ye. Ada orang itu yang dunianya misalkan banyak tapi nyawakna ponok. Kan rizki nyawa teh Pak, ruh teh nya itu teh, ya kehidupan itu rizki. Sagala boga, sagala nyampak nyawakna saeutik. Aya nu eueuh kabogangan hirup jelema teh eta. Ya. Gitu Pak, ya maha adil itu Allah Subhanahu wa taala. Cik abi rek nanya ka Bapak, mending sangsara panjang umur, mending beunghar ponok umur. Aing eueuh pilih. Ya, ieu malah mun di piwarang milih, Pak, piwarang milih. Nya. Panjang umur sangsara. Beunghar an ponok umurna. Beunghar 50 tahun, nya sangsara 100 tahun, cok rek mana? Asa berat imanya milihna saeungap gitu. Tapi kalau kita mau jujur-jujuran Pak, kita lebih memilih kehidupan daripada dunia. Sok da bahasa orang Sunda mah ya istilah dunya tatalang raga. Bapak segala punya segala ada. Bapak diponis punya penyakit yang sangat berat. Kalau tidak buru-buru misalkan dioperasi, ya ini akan mengakibatkan kematian. Apa yang Bapak punya pasti dihilangkan, pasti dijual. Dunya tatalang raga kusababah yang hirup. Ya. Bahkan aya jelema nu ngadoa wae Pak, Gusti emanya abdi teh kieu wae. Emanya abdi teh sangsara wae. Hirup geus heubeul di alam dunya teh meuni kamajuan pisan. Kumaha mun dijawab ku Allah? Naon ngeluh wae teh geus bosen, hayu balik ayeuna arek. Oh moal Gusti mangga wios ayeuna kitu, pasti bakal kitu. wios Gusti. Daripada kedah uih ayeuna mah tuh. Laras aja? Tak oge. Tauhid ya. Ya, gitu. Tuh jadi Allah memberi rizki itu tidak wajib. Teu wajib Pak ngarizkian. Rek mere rizki hog teu masalah. Gitu. Jadi sekarang yang Bapak punya itu hanya sebatas apa saja? Milik. Kalau sudah dinikmati adalah rizki. Matak ari istri rizki Bapak milik Bapak. Milik, tak bisa pindah ka batur itu teh. Amun ngora keneh mah gitu tah. Ya. Ya kumaha milikna Bapak bae eta mah. Ya, lamun maotna misalkan teu kawin di kanu sajian, oh betul berarti dia itu adalah rizki saya. Tapi lamun ngatrok kartu ka dia. Ya, eta mah karek milik lain rizki gitu Pak. Gitulah. Ya. Tuh. Entos setengah genep ah. Ya. Tos langkung teuing ya. Offset ya Pak Ji offset. Rizkina. Begitu Pak ya. Jadi intinya begini Pak, sebagai kesimpulan supaya Bapak ingat, kudrat itu adalah sifat yang wajib bagi Allah, fungsinya mengadakan dan meniadakan, sasarannya sesuatu yang mungkin. Ketika kudrat dihadapkan dengan sesuatu yang tidak mungkin, bukan berarti kudrat tidak berfungsi, tidak berkuasa, tapi bukan pada tempatnya. Dan itu tidak menjadikan kehinaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti silet teu bisa dipakai nuar kalapa, teu hina eta silet kusabab lain bagianana, walaupun silet terkenal dengan ketajamannya. Paham ya Pak ya? Nah dipanjang-panjang teh sakitu sebenarnya mah teh Pak nya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.